warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia, kita berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita laksanakan hingga hari keempat ini. Anak-anakku yang berbahagia, di bulan Ramadan ini semua muslim diwajibkan untuk menahan rasa lapar dan haus. Ya, biasa dikatakan dengan berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi tahukah kalian bahwa ada di antara kaum muslimin yang mereka berpuasa menahan lapar dan haus dari pagi, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus saja. Mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa ya? Mengapa? Mengapa mereka tidak mendapatkan pahala? Padahal mereka sudah bersusah payah menahan lapar dan haus dari fajar sampai maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi alju wal atos." Ya, betapa banyak manusia yang melaksanakan puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ada tiga hal yang membuat puasa seorang muslim menjadi sia-sia. Yang pertama, dia berkata dusta atau disebut dengan azur. Inilah perkataan atau perbuatan yang membuat puasa seorang muslim menjadi sia-sia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta bahkan dia mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan rasa lapar dan haus yang telah ia tahan. Ya. Allah tidak membutuhkan puasanya. Ya. Apa itu azur? Azur adalah berkata dusta atau memfitnah. Maka apabila kita berpuasa, kemudian kita masih tetap berbuat seperti itu, yaitu berkata dusta, berbohong, suka memfitnah, ya, maka puasa kita sia-sia saja atau tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua yang membuat puasa seorang muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sia-sia, yaitu berkata lagun dan rofath. Berkata lagun dan rofath. Lagun adalah sia-sia, perkataan yang sia-sia atau perkataan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, dan rofath adalah perkataan kotor, ya, kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan ketika kita sedang berpuasa, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabaka ahadun au jahula 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan lagun dan rofath. Apabila ada orang yang menggodamu dan berbuat usil kepadamu, maka katakan kepadanya, "Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa." Hal yang ketiga yang membuat puasa kita menjadi sia-sia adalah melakukan berbagai macam maksiat atau perbuatan dosa. Ingatlah anak-anak bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi membuat puasa kita sia-sia atau tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sayang jika kita berpuasa tetapi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Capek-capek puasa dari fajar sampai maghrib,
tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Sungguh sangat merugi jika kita termasuk di antara orang-orang yang seperti itu, ya. Lalu, apakah orang yang berbuat maksiat atau orang yang berkata kotor, kemudian orang yang berbohong itu ketika dia berpuasa, apakah puasanya batal? Jika seseorang berpuasa tetapi ia tetap melakukan 3 hal yang sudah Ustazah sebutkan tadi, dia berkata dusta, azur, kemudian berkata lagun dan rofas, kemudian yang ketiga melakukan berbagai macam maksiat, maka puasanya tetap sah, tetapi bisa jadi dia tidak mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan puasa yang sia-sia. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita berusaha melaksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, menahan diri untuk tidak berkata dusta, menahan diri untuk tidak berkata kotor, dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang saatnya kuis. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 hal yang membuat puasa seorang muslim menjadi sia-sia. Yang kedua, bagaimana jika ada orang yang menggoda kita ketika kita sedang berpuasa? Yang ketiga, apakah puasa seorang muslim akan batal jika ia berkata dusta? Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita memperbaiki amal ibadah kita di hari-hari Ramadan yang selanjutnya hingga akhir Ramadan, sehingga kita menjalankan puasa dengan sepenuh hati dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.